Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat KDKB dimanapun berada, alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa kembali bersama saya Kang Abu. Alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas tentang tadabbur Al-Qur'an. Insyaallah sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu pemateri Pak Ustadz Halim. Gimana sih? Sehat? Alhamdulillah. Kumaha Kang Abun? Alhamdulillah. Kita sudah lama tidak berjumpa ya. Betul sekali, Masya Allah. Jadi hari ini perdana lagi kita bisa berjumpa. Alhamdulillah beliau masih seperti ini. Kita udah lama tidak bertemu dengan beliau dan alhamdulillah masih istiqomah ya. Istiqomah apa dalam Masya Allah. Kalau saya ini lagi agak gemuk-gemuk dikit nih. Alhamdulillah berarti pertanda subur. Pertanda subur. Ya, sahabat KDKB luar biasa ya. Kita dipertemukan kembali bersama Ustadz Halim. Beliau insya Allah pada kali ini akan membahas bagaimana tentang seputar tadabbur Al-Quran. Nah, saya akan membedah kepada Ustadz Halim. Apa sih tadabbur Al-Quran itu? Mungkin kita tahunya tadabbur itu memahami atau gimana, tapi kita akan bedah lebih detail lagi tentang tadabbur Al-Quran. Ya, Ustadz Halim siap untuk memaparkan materinya. Masya Allah. Silakan Ustadz. Mangga, apa sih arti tadabbur Al-Quran itu? Mungkin kita juga belum memahami benar ya. Apa sih tadabbur Al-Quran itu? Kadang-kadang kalau saya pahami, misalkan contoh surat Al-Fatihah, itu lebih memahami arti lalu ditafsirkan, oh itu gitu yang disebut tadabbur teh gitu kan. Nah, saya belum memahami benar sih bagaimana detailnya, turunannya, apakah beda tafsir dan tadabbur gitu kan. Nah, saya belum memahami itu. Silakan Ustaz gimana itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Menarik ya apa yang akan kita perbincangkan ini, sesuatu yang sangat besar sebetulnya. Sementara kapasitas saya kalau antum lihat tubuh saja kecil gitu ya. Ini membahas sesuatu yang besar. Masya Allah. Pertama, ketika kita membahas kata tadabbur, maka kata tadabbur ini ada di dalam Al-Quran. Dan tadabbur ini adalah tujuan Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 29, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab. Kata Allah, kitabun, Al-Quran ini adalah sebuah kitab, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, mubarakun liyadabbaru ayatihi, yang penuh dengan keberkahan. Tujuannya adalah supaya manusia itu mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang punya akal mengambil pelajaran. Pertanyaannya, liyadabbaru ayati, apa tadabbur itu? Supaya mentadaburi. Bahkan di dua ayat yang lain juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, pasti mereka akan menemukan perbedaan yang sangat banyak. Dalam Al-Quran itu perselisihan yang sangat banyak. Kemudian satu lagi di surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci?
Jadi kalimat tadabbur ini adalah kalimat Qur'ani, ya, kalimat Qur'aniyah, kata yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yusuf ayat 2, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Qur'an, Alkitab, Qur'anan Arabiyyan. Jadi bacaan berbahasa Arab, jadi dengan lisan Arab, bahasa kalian saat itu diturunkan kepada bangsa Quraisy. Kenapa? La'allakum taqilun, supaya kalian itu paham. Artinya apa dengan ayat ini? Karena kata tadabur itu adalah kata Qur'ani yang artinya ada dalam Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Apa maknanya? Bahwa kita mentadaburi itu harus melalui bahasa Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa mentadaburi Al-Quran kalau tidak memahami bahasanya Al-Quran. Karena Allah menegaskan, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Supaya paham, maka mesti melalui bahasa Al-Quran. Bahasa apa Al-Quran? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena itu kita bedah sedikit dari sisi bahasa saja. Kata tadabbur itu diambil dari kata dubur. Nah, tahu artinya dubur? Dubur. Nah, mungkin anak qalil ya. Sedikit bahasa Arab sedikit ya, Bapak pemirsa. Dubur. Aduh, kalau saya biasa bicara agak sedikit, maaf ya kurang sopan. Ya, dubur itu seperti mungkin di belakang ya, Ya, apa dubur namanya? itu kan Dubur. artinya akhirus syai'. Dubur bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu ya. Dubur itu bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Oh, aslinya Bahasa Arab bukan bahasa Sunda. dubur. Duburun itu artinya akhirus syai'. Jadi penghujung sesuatu, akhir sesuatu. Itu ya. Lawannya itu kubul. Kubul. Depan. Ya. Itu dari kata dubur. Lawan katanya kubul. Ya. Jadi dubur itu artinya yang paling akhir. Ujung sesuatu, di belakang. Makanya di belakang. Makanya kan dalam bahasa Arab dubur itu pantat. Kenapa? Karena di belakang. Ya, ada di akhir. Nah, kemudian dia terderivasi atau menjadi diturunkan menjadi kata tadabbur. Dari wazan dalam bahasa itu ada namanya wazan tafa'ul. Tadabbara ya tadabbar. Ini para ulama menjelaskan secara bahasa ya. Jadi tadabbur itu ya berarti menuju ke sesuatu yang paling akhir gitu ya. Tapi secara istilah para ulama memberikan beberapa definisi ya, diantaranya seperti Imam Al-Jurjani. Beliau menyebutkan bahwa at-tadabburu ibaratun 'anil nadhri fi awaqibil umur. Jadi sebuah ungkapan, sebuah istilah ya, yang menyatakan tentang apa? Melihat, meneliti sesuatu itu sampai ke penghujungnya, sampai akhir, sampai tuntas, sehingga paham gitu, sehingga ngerti. Karena kalau sudah tuntas, sudah tamat, paham gitu apa maksudnya. Gitu ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga mendefinisikan tadabbur itu adalah tahdiqu naziril qalbi ila ma'anihi. Jadi mata hati itu ya melihat kepada makna-makna. Jadi melihat kepada makna-makna. Wa jam'ul fikri ala tadabburihi wa ta'aqqulihi, dan menghimpun pikiran gitu untuk mentadaburinya sampai ke ujung, sampai ke akhir, wa ta'aqqulihi, dan memahaminya. Jadi tujuan daripada tadabbur ini adalah bagaimana kalau kita mentadaburi sebuah ungkapan, berarti kita memahaminya sampai akhir, sampai detail gitu, terakhir maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Nah, karena tadabbur ini adalah
bahasa Arab dan yang kita tadabburi dulu Al-Qur'an, maka bagaimana memahami ayat gitu ya, memahami ayat melalui bahasanya mulai dari awal sampai akhir. Bahasanya maksudnya bahasa Bahasa Arab Arabnya, melalui bahasa Arab. tata bahasanya, tata bahasanya, bukan tafsirnya saja, gramatika bahasanya, kemudian retorika bahasanya, sastranya, gitu. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa paling tinggi, sastra. Gitu. Jadi tidak hanya mengartikan ya. Diteliti dari tata gramatika bahasa. Itu kan beda. Kalau arti terjemah itu ya, kalian bahasa. Kan orang awam seperti itu gitu. Ya. Itu tidak bisa mewakili makna yang sesungguhnya, yang hakiki gitu, atau yang lebih tepatnya gitu. Itu hanya padanan yang memang kalau terjemahan ya terbatas gitu. Jadi kalau kita mau mentadaburi satu ayat, yang pertama kita harus melalui tafsir terlebih dahulu. Nah, apa tafsir itu? Tafsir itu secara lugawi kan al-bayan, artinya menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Di dalam Al-Quran itu ada al-kalimah wadihah, ya, kata yang sudah jelas maknanya. Ada juga al-kalimah ghair wadihah, kata yang belum jelas. Nah, kata yang belum jelas inilah fungsinya at-tafsir, menjelaskan makna yang belum jelas. Contoh tafsirnya. Dzalikal kitab. Apa tafsirnya? Kan itu masih belum jelas. Dzalikal kitab itu yang mana? Kitab apa yang dimaksud? Nah, ini fungsinya tafsir, menjelaskan kalimat yang belum jelas. Maksudnya para ulama tafsir menyebutkan dzalikal kitabu itu artinya apa? Hadzal Qur'anu. Quran ini. Jadi yang dimaksud dzalikal kitab itu adalah Quran ini. Makanya silakan cek dalam terjemahan Al-Quran ini itu dari tafsir. Gitu. Bukan tadabbur itu ya? Belum. Belum. Bukan. Jadi belum. Jadi tahapannya yang tadi tafsir dulu, mengetahui makna kalimat-kalimat, kemudian susunan kalimatnya seperti apa dalam bahasa Arab. Kemudian kenapa menggunakan kalimat ini? Ini tadabbur ya. Yatasa'al, kita bertanya-tanya. Kenapa kok digunakan dzalika? Kok kenapa digunakan Alkitab? Kenapa enggak langsung saja hadzal Quran? Kan jelas. Oke. Supaya apa? La'allakum taqilun. Itu yang kita berpikir. Supaya paham apa maksudnya sih di belakang itu Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bagian dari balaghah, retorika bahasa Al-Quran. Jadi orang kebanyakan, maaf ya kita sharing ya, dalam misalkan kita belajar mengkaji, pengajian tadabbur Quran gitu. Ya, sepemahaman kita orang awam menafsirkan, artinya diterangkan tafsirnya, dia mengartikan dan ditafsirkan gitu. Dan ujung-ujungnya tadabbur itu memahami, kita lebih mentadabburi diri sendiri, maksudnya bahasa tadabbur itu mengambil hikmah apa yang diterangkan ketika dalam pengajian itu tentang ayat ini, sehingga kita mengerti betul artinya dan tafsirnya. Itu yang disebut tadabbur. Terkadang seperti itu memahaminya. Apakah itu salah atau kurang tepat gitu, Ustaz? Kadang-kadang sebetulnya tafsir itu kan bagian rangkaian dari tadabbur. Jadi kita tidak mungkin tadabbur Al-Quran kalau kita belum membahas tafsirnya. Karena tidak mungkin kita sampai kepada tadabbur kalau kita tidak paham makna-makna kalimat Al-Quran. Gitu. Jadi tafsir itu langkah awal untuk mentadabburi Al-Quran. Oke, kita langsung ke contoh misalkan Ustaz. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu misalkannya artinya, lalu tentang apa tafsirnya gitu. Nah, maksud mentadabburinya seperti apa tuh kira-kira? Contoh gini ya. Contoh gimana? Kita di ayat kedua saja ya, jelas. Iya. Di surah Al-Fatihah itu kan kalimatnya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Tadi dikatakan ini bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Tadi kata Allah gimana? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Untuk bisa memahami itu harus menggunakan bahasa. Nah,
dalam bahasa Arab. Kita cek, kita lihat bagaimana kita memahami ayat ini melalui bahasa Arab. Ya, melalui bahasa Arab. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, nah, dalam bahasa Arab itu ada namanya uslub. Uslub itu gaya bahasa. Oh, gaya bahasa. Gaya bahasa redaksi. Redaksi. Gaya bahasa. Nah, kita bertanya, Alhamdulillahirabbil alamin, ini gaya bahasa apa dalam ilmu bahasa Arab? Ini namanya gaya bahasa al-ghaib. Gaya bahasa redaksi yang diperuntukkan untuk yang dibicarakan. Ya, yang dibicarakan. Kenapa? Karena dari mana kita tahu? Alhamdulillahi. Lillahi. Nah, itu berarti menunjukkan kepada yang dibicarakan. Terjemahannya nih ya. Segala puji dan kesyukuran bagi Allah. Dia dan Allah. Lillahi, bagi Allah. Ini bahasa uslub, namanya uslub ghaib. Maknanya apa? Maknanya adalah bagi kita, dengan ketika kita membaca Alhamdulillah, Allah itu ghaib, tidak hadir di hadapan kita. Kita membicarakan segala puji bagi Allah. Bisa dipahami? Baik. Nah, maknanya apa? Allah itu ghaib bagi kita nih ya. Artinya kita mesti bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Kita mesti bersungguh-sungguh supaya sampai kepada Allah. Kita mesti bersungguh-sungguh supaya terhubung dengan Allah, dan kita mesti bersungguh-sungguh supaya dekat dengan Allah. Karena Allah sekarang ini kondisinya lagi dibicarakan, berarti jauh, ghaib. Ghaib itu menunjukkan orang yang jauh. Kenapa? Karena tidak hadir di hadapan kita. Ghaib. Ya. Kemudian setelah itu alhamdulillahi, lanjutannya apa? Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin, apa makna al-alamin? Ya, secara umum para ulama, ini tafsir nih, perlu kita merujuk kepada tafsir. Al-alamin itu adalah al-makhluqat. Rabbul alamin artinya Rabb seluruh makhluk. Al-alamin itu yang ada di langit dan di bumi. Alamin. Artinya kita mesti bertanya kepada diri kita. Allah Rabbul alamin, Rabbnya semesta alam. Bertanya kepada diri kita, di mana kita dari Allah? Di mana kita dari Rabbul alamin? Kenapa yang lain bisa mendahului kita sampai kepada Allah? Kemudian, kenapa saya tidak termasuk orang yang dekat, ya, yang lebih awal, dan orang yang bersegera untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga kita tidak menyatakan Rabbi ana, tapi Rabbil alamin. Artinya ini uslub ghaibi. Ya, apa namanya? Gaya bahasa menunjukkan yang dibicarakan, masih yang dibicarakan. Itu. Ini kita masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita paham bahwa kita dalam hidup ini, dalam hidup dunia ini berada dalam sebuah kompetisi, sebuah perlombaan, dan sehingga saya harus masuk dalam kompetisi itu, ya, dengan segala kekuatan yang dimiliki, sehingga kita bisa bersegera ikut berlomba dengan yang lain supaya sampai kepada Allah, ya, dekat dengan Allah, terhubung dengan Allah, sehingga uslubnya itu berubah dari ghaib yang dibicarakan menjadi yang diajak bicara, gitu, ya, yang diajak bicara. Namanya uslub mukhatab dalam bahasa Arab, yang menunjukkan kedekatan. Nah, dalam ilmu balaghah, ulama ahli sastra Arab mengatakan ini namanya uslubul iltifat. Jadi gaya bahasa pengalihan.
dari yang dibicarakan, nanti bagaimana harus menjadi yang diajak bicara, yang ada di hadapan, menunjukkan kedekatan. Gitu ya. Maknanya apa? Nah, dari bahasa Arab ini kita dapat memahami bahwa saya harus naik level, harus mengupgrade diri gitu. Dari hubungan saya dengan Allah itu Rabbul Alamin menjadi Rabbi ana. Rabbnya semesta alam, Rabbku. Gitu. Ya, harus berubah jadi seperti itu. Betul, Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Tapi saya ingin hubungan saya dengan Allah itu ya dekat. Dan demikian pula Allah dengan aku dekat. Maka kalau kita mentadaburi ini, nanti hubunganku akan berubah dari hubungan biasa, hubungan secara umum Rabbul Alamin, menjadi hubungan khusus spesial Rabbi ana. Ya. Yang dibangun di atas rasa cinta dan kedekatan. Maknanya apa? Hubungan saya dengan Allah itu lebih dekat daripada dengan diri saya sendiri. Hubungan saya dengan Allah lebih dekat daripada dengan pasangan, lebih dekat daripada anak-anak, dengan anak-anak lebih dekat daripada dengan keluarga, lebih dekat daripada dengan harta, dengan pekerjaan dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Sehingga Allah itu lebih dekat, aqrabu li min hablil warid, lebih dekat daripada ulat leher. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa merubah, ya, mengalihkan dari hubungan saya dengan Allah dalam uslub ghaib tadi, alhamdulillah rabbil alamin, menjadi alhamdulillaka rabbi ana. Sebetulnya jawabannya ada di surah Al-Fatihah sendiri. Lanjutannya? Iya, ada di Al-Fatihah. Dari mana? Ayat kelima. Perhatikan, tadi kan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, ini berbicara tentang Allah ghaib. Ya. Tapi bagaimana? Ayat kelima perhatikan, ujung-ujung pindah jadi iyyaka. Yang diajak bicara. Mukhatab gitu ya. Iya, mukhatab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal tadi berbicara lillahi rabbil alamin. Yang seolah-olah jauh karena ghaib itu, uslub ghaib. Ini berubah jadi uslub mukhatab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya dekat. Apa maknanya ini? Artinya selama kita bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, mengenal Allah, terhubung dengan Allah, maka semakin dekat kita dengan Allah dan Allah pun semakin dekat dengan kita. Dari uslub ghaib tadi berubah menjadi uslub mukhatab. Ya. Maka ibadah kita bukan akan berubah dari ibadah amah, ibadah adiyah, ibadah umum, ibadah yang biasa menjadi ibadah khasah, ibadatul ihsan. Ibadah yang kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada di hadapan kita, hadir, mukhatab, diajak bicara. Itu yang maksudnya tadabbur. Tadi bahasa dubur itu artinya kan tadi arti kata Ustaz jadi apa? Kalau saya salah koreksi, ujungnya ada akhirnya itu sehingga kepada diri kita menjadi ibadah tuh khos ibadah khos dan ibadah itu pesannya itu pesan dari tadabbur itu karena kita paham kok menggunakan kalimat ini kok redaksinya begini. Nah, itu salah satu kita mentadabburi dengan bahasa dan sastra Arab. Itu sehingga begini nanti kalau sudah berubah nih ibadah kita dari ibadah adiyah menjadi ibadah khasah, itu ibadah yang ihsan, maka kita hidup dalam kehidupan ini seolah-olah dilihat oleh Allah dalam segala hal. Allah melihat pada harta kita sehingga kita menggunakan harta itu ya karena Allah, bukan karena yang lain. Dan demikian dalam kehidupan kita sehingga kita hidup untuk Allah. Kita hidup bersama Allah. Kita hidup karena Allah dan Allah itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kalau Allah sudah jadi segala-galanya, maka Allah yang akan membahagiakan kita, Allah yang akan
mencukupi kita, Allah yang akan meridhai kita. Itu yang dimaksud dengan fungsi tadabbur itu. Masya Allah. Sehingga pesannya itu ya Ustaz ya. Sehingga Masya kita Allah. lebih dekat dengan Allah. Paham sebetulnya apa yang Allah inginkan. Ber- Kita ini abdun kan, hamba Allah. Berarti Ustaz kalau misalkan orang yang banyak amalnya mengkaji tapi belum ada outputnya, pesannya nyampe ke diri kita, itu belum menjadi tadabbur secara fardiyah mungkin, atau Betul. secara perorangan, atau maaf ya. Karena tujuan tadabbur itu kan gini. Tujuan tadabbur itu kita paham. Kalau orang sudah paham, itu akan turun ke hati menjadi iman. Kalau sudah menjadi iman, itu menjadi kekuatan yang mendorong seseorang untuk beramal. Itulah yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa mereka dulu jahiliyah, kemudian ditarbiyah oleh Nabi SAW dengan bahasa Al-Quran, mereka menjadi manusia yang terbaik. Kenapa? Karena Allah itu everything for their life. Allah itu segala-galanya bagi dari hidup mereka. Sehingga diprioritaskan Allah dari apapun. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan seluruh sahabat lainnya. Mereka paham pesan-pesan Al-Quran. Bahwa hidup kita ini billah dan lillah. Atas pertolongan Allah dan untuk Allah. Masya Allah. Ini luas sekali ya bicara tentang Quran. Orang baru bisa menghafal Quran itu belum tentu bisa mentadabburi. ini relasinya ketika kita kan tahapannya apa dulu nih, kadang-kadang begitu nih. Mau tadabbur dulu, kadang-kadang ada segmen ngapain menghafal Quran, ya gitu kan, pengamalan kurang. Jadi ya mending kita tadabbur aja. Ini kadang-kadang mungkin dari sisi metode atau mungkin apa, mana yang harus didahulukan. Nah, ini interaksi dengan Quran itu ada beberapa tahap. Gitu ada ya. Beberapa tahap. Ya. Tahap pertama kita lihat secara turunnya ayat. Ayat pertama apa? Iqra. 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 Apa makna Iqra? Qiraah. Qiraah. Apa qiraah itu? Qiraah itu membaca sesuatu yang tertulis. Ya, membaca sesuatu yang tertulis atau membaca sesuatu yang ada di hadapan kita. Jadi membaca secara umum. Tapi ada sebuah riwayat di dalam kitab Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur, itu kaitan dengan surah Al-Alaq itu. Meskipun hadisnya mursal, tapi secara makna bahasa betul. Jadi membaca sesuatu yang tertulis. Karena Nabi Muhammad SAW saat diperintahkan Malak Jibril untuk membaca, itu Malak Jibril membawa tulisan. Itu Iqra. Sehingga jawaban Nabi apa? Ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Dan Nabi seorang ummi. Maka kata para ulama, seandainya Nabi sudah bisa baca, pasti akan jawabannya begini. Mada aqra? Apa yang harus saya baca? Tapi jawaban Nabi, ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Artinya ada sesuatu yang harus dibaca. Artinya membaca huruf-huruf. Jadi tahapan pertama adalah belajar membaca huruf-huruf. Yang kedua surah apa? Merintahkan untuk membaca. Masih urutannya masih dekat. Soal ini. Warattilil Qur'an tartil. Tartil itu artinya membaca tapi mahlan-mahlan, pelan-pelan. Artinya apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutkan tartil itu adalah tahsinul huruf wa ma'rifatul huruf. Artinya membaca, kali levelnya udah naik nih. Membaca Quran, ayat-ayat Quran, huruf-huruf Quran itu betul hurufnya, makhrajnya, sifatnya, ahkamnya, sampai waqaf. Tidak. Karena kaitan dengan makna. Cukup sampai sana? Tidak. Ayat yang lain perintah membaca apa? Utlu. Baca. Dari kata tilawah. Talayatu. Artinya apa? Ittaba ayat tabi'u. Membaca dengan diikuti petunjuk-petunjuknya. Bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuk kalau tidak paham? Maka tilawah ini adalah harus dibarengi dengan tadabbur supaya paham. Bagaimana kita paham? Bilogatil Quran dengan bahasa. Berarti ada tahapan-tahapannya. Dan dunia pendidikan pun begitu ya. Betul.
Masya Allah. Ini tidak loncat-loncat gitu ya, berarti kalau kita bicara ilmu ini ya. Bahkan hafalan itu kalau di masa sahabat itu paling akhir. Oh, baru tahu nih. Ya, tahapannya paling akhir. Pertama, tadi qiraah itu ya meliputi belajar membaca, ya, kemudian tartil, makhraj sifat huruf yang benar, baca yang benar lah sesuai tajwid, kemudian tilawah. Tilawah ini dengan tadabbur. Maksudnya juga menghafal juga. Bukan, tadabbur. Memahami setiap kalimat, makna, sampai paham tadi, kayak tadi pesan terakhir sampai ke penghujungnya itu. Apa sih pesan Allah gitu. Nah, ketika ini sudah jadi tilawah, yatlu, diikuti petunjuknya. Kenapa? Karena paham. Karena paham diikuti. Jadi amal. Sudah diamalkan apa? Diajarkan. Ini tahapannya. Diajarkan. Setelah diajarkan, baru dihafal. Masya Allah. Makanya generasi sahabat itu mereka mengatakan kami adalah generasi yang mudah untuk mengamalkan karena paham, tapi sulit untuk menghafalkan. Tapi nanti ada generasi yang sangat mudah menghafalkan, sulit mengamalkan. Kenapa? Karena tidak paham. Nah ini yang inilah tetap PR kita semua yang mungkin saya lihat kembali kita dari sisi konsep itu gitu. Luar biasa nih. Ustaz, bagaimana mau apa nih tentang tadi contoh-contohnya sudah kita kemukakan, mungkin mau dilanjut minggu depan atau gimana nih? Ya, saya penasaran sih sebetulnya pemirsa dari sisi ini tadabbur, karena saya juga baru tahu apa sih sesungguhnya arti sesungguhnya tentang tadabbur. Karena kita kalau mengikut kajian tadabbur Quran gitu masih bias gitu tentang apa yang dimaksud judul dan isinya gitu dan yang diterangkan gitu. Terkadang itu yang disebut tadabbur gitu kan, karena orang ngomong seperti kami seperti itu. Ternyata luar biasa yang baru dibahas oleh Ustaz. Mungkin untuk kita nanti next Ustaz kita bahas kembali tentang tadabbur Ustaz. Bagaimana saya masih penasaran sahabat KDKB untuk tadabbur ini, tapi mungkin waktu sudah habis kali ini. Insya Allah kita melanjutkan lagi. Tapi sebelum saya sebelum saya tutup closing statement dari Ustaz tentang tadabbur ini bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi di surah Yusuf ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi kunci kita bisa memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mempelajari bahasanya Al-Qur'an. Dan bahasa Quran itu bahasa Arab. Artinya apa? Kaum muslimin harus belajar bahasa Arab. Karena ada perkataan seorang orientalis Inggris mengatakan begini. Kalau bahasa kita ya, kalau kalian ingin mengalahkan kaum muslimin, cukup dua saja. Satu, jauhkan Al-Quran dari lisan mereka. Ya. Artinya jangan diajarkan Al-Quran. Jangan mereka sampai membaca. Yang kedua, jauhkan bahasa Arab dari hati mereka. Jauhkan bahasa Arab dari lisan mereka. Jauhkan Al-Quran dari hati mereka. Karena kalau itu dimiliki, udah umat Islam akan bangkit. Dan ini yang dilakukan oleh generasi pertama para sahabat. Makanya kata Imam Malik kan, tidak akan beres umat ini kecuali melakukan apa yang telah dilakukan oleh generasi awal. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itulah mungkin sahabat pesan yang luar biasa, insight ya, mendapatkan kita booster ya dari Ustaz. Terusan disimpulkan bahwa ternyata penting kita belajar bahasa Arab. Sangat biasa, sangat penting. Nah, saya juga pengen belajar lagi akhirnya bahasa Arab, sahabat, luar biasa. Jadi Al-Quran itu dari bahasa Arab, maka apa yang baru disampaikan oleh Ustaz, mari kita sahabat. Khawatir nanti kita ditanya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, saat manusia berdiri di hadapan ditanya. Kita bahasa Inggris cacis ya, sampai S2, S3, S3 itu bahasa Inggris. Tapi kata Allah nanti bahasaku, bahasa firmanku.
kalian tidak paham. Kenapa lebih paham bahasa makhluk daripada bahasa firman? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Nah, itu mungkin yang saya sangat tidak bisa jawab. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan membutuhkan perenungan, dan tentunya kita harus banyak mengamalkan tentunya, dan tetap kita harus terus mencari ilmu, apalagi tentang bahasa Arab. Ya, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Kita lanjut lagi, Insya Allah di lain waktu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kami doakan semoga keluarga Ustadz disehatkan, Ustadz juga disehatkan, kita juga nanti dipertemukan kembali nanti di lain waktu. Dan terima kasih kepada kru ya, KDKB, semoga mereka juga disehatkan, tetap istiqomah dan menjalankan dakwahnya ini. Jangan lupa ini channel KDKB Ustadz, KDKB Besia. Jangan lupa like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya gitu ya sahabat. Baik sahabat, segitu dulu ya dari kami. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ditutup saja dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.